Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Kontrol Sistem. Topik yang kelima yaitu Financial Responsibility Center bersama Bambang Leo Handoko. Apa yang kita pelajari di topik yang kelima? Di sini kita belajar tentang Financial Responsibility Center. Jadi bagaimana yang disebut dengan pusat pertanggungjawaban. Kita tahu bahwa setiap departemen atau setiap fungsional dalam organisasi mereka harus mempunyai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban atas departemennya, atas kinerja dari fungsionalnya masing-masing. Mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya. Kinerja pusat tanggung jawab dinilai dari mana? Dari efektivitas dan efisiensi pusat tanggung jawab tersebut. Jadi pada dasarnya setiap fungsional tersebut adalah pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Jadi mereka harus mempertanggungjawabkan kinerjanya masing-masing. Apa kinerja yang mereka hasilkan dan berapa besar biaya yang mereka keluarkan. Kita tahu bahwa ada yang namanya cost benefit analysis. Jadi bagaimana jangan sampai biaya itu lebih besar daripada manfaat. Tetapi sebaliknya justru manfaat yang harus lebih besar daripada biaya. Nah, efisiensi itu sebenarnya diartikan sebagai apa? Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Dengan kata lain, kita bisa katakan efisiensi melihat bagaimana penggunaan input yang minimal dapat menghasilkan suatu output atau hasil yang maksimal. Sementara efektif diartikan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban atau unit bisnis dan tujuannya. Jadi tujuannya tercapai atau tidak. Nah, itu efektif ya. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, biaya yang dikeluarkan bagaimana? Apakah minimal atau tidak? Nah, itu kita bicara efisien gitu. Nah, tipe pusat pertanggungjawaban ada beberapa ya. Di sini ada 4 macam, yaitu ada investment center. Jadi bagaimana sesuatu yang sudah diinvestkan berhubungan dengan misalkan suatu pendanaan ya untuk aset jangka panjang, bagaimana manfaatnya. Kemudian profit center. Kalau profit kan kita bicara antara revenue dengan cost ya. Berapa besar pendapatan yang bisa kita generate dibandingkan dengan pengorbanan atau biaya yang kita keluarkan. Jadi nanti profit center ini akan berhubungan dengan revenue center dan cost center. Nah, cost juga kita bedakan lagi antara cost dengan expense. Kalau cost itu biasanya pengorbanan untuk mendapatkan aset ya, aset yang digunakan untuk beberapa waktu atau beberapa periode. Sementara kalau expense biasanya pengorbanan untuk mendapatkan revenue ya, jadi pembayaran gaji, upah dan sebagainya itu masuk ke revenue. Nah, berikutnya ada yang kita kenal dengan yang namanya transfer pricing. Apa sih tujuan penerapan dari transfer pricing atau harga transfer ya? Di sini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik. Imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Nah, ini balik lagi ke hubungannya tadi antara revenue center dengan cost center ya. Jadi maka ada transfer pricing. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Cita-cita ini maksudnya adalah tadi visi misi dari organisasi ya, yang tentunya sudah kita bahas pada topik-topik sebelumnya. Yang ketiga ada membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Jadi tiap-tiap unit usaha bisa diukur kinerja ekonomisnya ya. Ekonomisnya tadi balik lagi ke efektivitas dan efisiensi melalui transfer pricing ini. Dan tentu yang keempat, bagaimana memberikan sistem yang mudah dimengerti dan dikelola ya, untuk organisasi seperti itu. Jadi kembali lagi tujuan dari pusat pertanggungjawaban ini adalah supaya tiap-tiap pimpinan atau tiap-tiap manajer dalam fungsional mereka itu bisa mempertanggungjawabkan kinerja dari senternya atau kinerja dari fungsionalnya masing-masing gitu. Bagaimana setiap fungsionalnya dapat menghasilkan suatu efektivitas dan efisiensi ya, yang mana diukur dari kinerja-kinerja tersebut seperti itu. Oke, itu adalah untuk topik kita yang kelima, yaitu tentang Financial Responsibility Center. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.